akuisisi yang diserahkan itu sama dengan nilai yang tercatat dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli dari perusahaan yang diakuisisi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana jika akuisisi yang dilakukan pengakuisisi itu dengan menyerahkan nilai akuisisi yang melebihi nilai tercatat. Sebenarnya tidak hanya melebihi, tetapi juga fokus perhatiannya kepada melebihi pada nilai tercatat. Karena juga akan dibahas bagaimana jika nilai akuisisi itu telah lebih rendah daripada nilai yang tercatat. Maka pada chapter ini, akuisisi pada nilai yang tidak sama dengan nilai tercatat, walaupun fokusnya pada untuk melebihi nilai tercatat. Nah, di dalam bab 4 ini disebutkan bahwa dalam praktiknya jarang terjadi akuisisi itu dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi dengan menyerahkan nilai akuisisi yang sama dengan nilai tercatat. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebelum melakukan akuisisi pada perusahaan lain atau perusahaan yang akan melakukan akuisisi itu, pasti melakukan uji kelayakan atau yang disebut dengan nama due diligence. Apa yang dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi sebelum dia melakukan atau mengakuisisi terhadap suatu perusahaan, dia akan melakukan uji kelayakan. Ada beberapa hal yang harus melakukan pengujian sebelum dia memutuskan akan melakukan akuisisi itu atau tidak. Misalnya, jika saya mengakuisisi perusahaan ini, apa yang saya dapatkan? Itu yang harus dipertimbangkan. Mungkin yang dipertimbangkan jika saya mengakuisisi dan mungkin perusahaan ini sudah memiliki reputasi baik di mata pelanggan. Nah, yang bakal jadi anak perusahaan dan menjadi keuntungan bagi perusahaan saya, serta tambahan penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan pengakuisisi. Kemudian yang dipertimbangkan lagi adalah reputasi manajemen yang bagus, sehingga nanti jika perusahaan diakuisisi, perusahaan ini akan melakukan manajemen dengan manajemen yang solid. Nah, itu yang akan dikatakan sesuatu uji kelayakan. Maka akan ada kemungkinan besar atau kemungkinan perusahaan pengakuisisi itu akan membayar, serta mengeluarkan biaya akuisisi tersebut atau memberikan imbalan kepada perusahaan yang diakuisisi itu lebih tinggi dibandingkan nilai tercatatnya. Karena ia melihat potensial-potensial tadi yang baik akan didapatkan ketika dia mengakuisisi perusahaan tersebut. Makanya sangat besar kemungkinan perusahaan pengakuisisi mengakuisisi melebihi nilai yang tercatat. Kemudian yang dilakukan uji kelayakan oleh perusahaan yang akan melakukan akuisisi adalah ia melakukan uji atau menilai nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang diperoleh oleh perusahaan yang diakuisisi. Secara pembuatan pelaporan konsolidasian, prosesnya berupa hampir sama dengan kasus di bab 3 sebelumnya. Dapat perbedaannya itu di jurnal eliminasi. Ada beberapa akun yang tidak ditemukan jika berbicara di akuisisi pada nilai yang tercatat. Sebelum kita masuk contoh secara komprehensifnya, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini tetap dengan judul atau ilustrasi dari PT Nusantara dan PT Andalas. Tetapi di sini diberikan penjelasan secara singkat tentang bagaimana PT Nusantara mengakuisisi melebihi nilai tercatat dari ekuitas PT Andalas. Selanjutnya, bagaimana ketika PT Nusantara mengakuisisi dengan nilai di bawah nilai tercatat. Dalam pengakuisisian 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan PT Andalas. Jika ia mengakuisisi 100% nilai investasi dari 1,5 miliar ini, merupakan nilai wajar konsiderasian atau fair value consideration, ditetapkan berdasarkan suatu penilaian. Artinya, ditetapkan 1,5 miliar ini jadi nilai investasi pada PT Nusantara ini berdasarkan suatu konsider atau pertimbangkan. Makanya disebut nilai wajar konsiderasian sebesar 1,5 miliar. Berdasarkan contoh yang sebelumnya, kita mengetahui bahwa ekuitas PT Andalas itu sebesar 1,2 miliar. 800 juta untuk modal saham biasa, 400 jutanya adalah saldo laba. Maka nilai ekuitas dari 1,5 miliar dibandingkan dengan ekuitas perusahaan anak yang diambil ahli adalah itu sebesar 1,2 miliar. Maka di sini disimpulkan bahwa
PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas itu pada nilai melebihi nilai tercatat daripada ekuitasnya. Jurnalnya di PT Nusantara yaitu pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar, pada kas yaitu sebesar 1,5 miliar. Materi selanjutnya yaitu ada materi diferensial. Diferensial bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu bisa jadi diakibatkan perbedaan nilai wajar dari nilai aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli terhadap nilai bukti. Yang kedua, diakibatkan ketika goodwill, maka waktu pengalokasian yang harus hati-hati apa itu disebabkan oleh nilai wajar dan nilai tercatat antara aset yang diperoleh dan liabilitas diambil ahli. Atau karena goodwill dan bisa jadi kombinasi keduanya. Dan bisa juga semuanya karena goodwill. Maka harus melakukan analisis untuk menentukan diferensialnya dialokasikan kemana. Jadi, berdasarkan PSAK 22, diferensial itu harus dialokasikan. Mengalokasikan diferensial itu ada dua. Yang pertama, ke aset yang diperoleh dan liabilitas diambil ahli yang mempunyai nilai wajar yang berbeda dengan nilai tercatat dalam pengalokasian itu, aset tanah dan bangunan, nilai tercatatnya dan nilai wajarnya berbeda. Maka diferensial harus dialokasikan kepada dua aset ini karena ia memiliki nilai wajar dan tercatat yang berbeda. Atau diferensial itu dialokasikan ke goodwill dengan membagikan nilai konsiderasi nilai wajar atau investasi namanya dibandingkan dengan nilai wajar aset bersih yang akan dialokasikan ke goodwill. Dalam data keuangan perusahaan anak, ada atau tidaknya nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas diambil alih itu berbeda tidak dengan nilai tercatatnya. Maka jika berbeda, diferensial itu harus dialokasikan. Aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil ahli yang nilainya berbeda dengan nilai yang tercatat. Ada kemungkinan ketika mengakuisisi dan memperoleh aset berupa paten, tetapi paten ini dihasilkan perusahaan anak melalui proses secara internal. Secara standar, aset tak berwujud yang dicipta melalui proses internal tidak boleh diakui. Paten itu boleh diakui jika dengan cara dibeli, tetapi jika diperoleh melalui penciptaan sendiri, maka tidak boleh diakui. Nah, waktu mengakuisisi itu tidak muncul dalam neraca saldo perusahaan anak. Materi selanjutnya yaitu goodwill. Bagaimana cara kita memperhitungkan goodwill? Dengan membandingkan antara konsiderasi wajar atau nilai akuisisi dibandingkan dengan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli, maka diperhitungkan sebagai goodwill. Nah, goodwill ini tidak diamortisasi, tetapi goodwill ini akan dilakukan pengujian penurunan nilai. Jika terjadilah penurunan nilai tersebut. Kapan suatu aset mengalami penurunan nilai? Nah, jawabannya ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai recoverable amount, nilai yang dapat diperoleh kembali. Recoverable amount ini ditentukan berdasarkan nilai yang lebih tinggi. Jadi kita pilih mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dibandingkan dengan nilai pakai atau investasi di masa yang akan datang. Misalnya, nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan itu sebesar 800, sehingga nilai pakainya 900. Maka yang kita pakai sebagai recoverable amount adalah 900. Ternyata nilai yang tercatat itu 1000. Maka terjadilah penurunan nilai sebesar 100. Karena nilai tercatat melebihi nilai terpulihkan. Maka 100 akan diakui sebagai kerugian penurunan nilai atau rugi penurunan nilai. Pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian, ada dua yang kita susun. Yang pertama yaitu laporan konsolidasian sesaat setelah akuisisi. Yang kedua yaitu laporan konsolidasian setelah periode akuisisi. Laporan konsolidasian setelah periode akuisisi. Laporan konsolidasian setelah periode akuisisi. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena
Pada pengakuisisiannya, yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil ahli atau bahkan goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. Pada PSAK 22 mengisyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil ahli telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalkan diferensial dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan itu perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan atau pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasi. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PSAK 22, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai setiap periode pelaporan. Selanjutnya yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian, hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali. Karena keberadaan kepentingan non-pengendali pada PSAK 65 revisi 2014 mengisyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk sebagian laba atau rugi dari setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.